Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan bab pertemuan yang kelima. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang keenam. Karena itu mari kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami oleh kalian semuanya. Inilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kemarin pada pertemuan kelima kita sudah belajar tentang macam-macam i'rab. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tanda-tandanya i'rab. Nah, tanda-tandanya i'rab. Nah, ini babu ma'rifati alamatil i'rabi. Nah, bab yang menerangkan tentang mengetahui tanda-tandanya i'rab. Nah, ini kaidahnya. Sebelum membahas kaidah, sebagaimana biasanya kamu harus mencari kata-kata yang sulit di bacaan ini. Kira-kira di bacaan ini yang menurut kamu yang sulit apa? Nah, kita bahas dulu sehingga ketika kita baca sistem salaf, ya, kalian sudah bisa mengartikan kalimat-kalimat bacaan atau kaidah ini. Nah, sementara ini sudah saya tuliskan kata-kata yang saya anggap kamu tidak mengetahui kata-kata yang sulit di dalam bacaan ini. Nah, kita lihat di samping ini. Nah, ini mufrodat. Mawadi'a artinya beberapa tempat. Alladhi artinya yang. Lam artinya belum atau tidak. Yattasil sambung. Bi dengan. Akhiri terakhir. Syai'un sesuatu. Alamatin tanda-tanda. Ini adalah kata-kata yang saya anggap kamu belum mengetahui artinya di dalam kaidah tadi. Kalau sudah kita tulis seperti ini, baru kita akan membaca kaidah-kaidah ini dengan sistem salaf. Perhatikan. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku bab menerangkan tanda-tandanya i'rab. Lirraf'i iku kedue i'rab rafa arba'u alamatin utawi 4 tanda. Rupane ad-dhammatu dhammah, wal wawu wawu, wal alifu alif, wan nunu dan nun. Wa amma dhammatu adapun utawi dhammah iku fatakunu mongko ana apa dhammah iku alamatan menjadi tanda lirraf'i kedue i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a ing dalem 4 tempat. Rupane fil ismil mufradi di dalam isim mufrad, wa jam'it taksiri dan jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari' alladzi kang lam yattasil tidak sambung bi akhirihi kelawan akhirnya mudhari'. Nah, akhirnya mudhari'.
Opo syai'un suci-suci. Ini kaidahnya pada pertemuan yang ke-6 ini membahas tentang tanda-tandanya i'rab rafa dan sebagian letak tandanya dhammah. Nah, ini. Ya. Jadi membahas tentang tanda-tandanya i'rab rafa dan sebagian membahas tentang tempat tandanya dhammah. Nah, dhammah ini terletak di mana saja. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada penjelasan. Perhatikan. Nah, ini. I'rab rafa mempunyai 4 tanda. I'rab rafa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Contohnya dhammah, Alkitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Nah, ini pada lafaz alkitabu, tepatnya pada huruf ba, ini harokatnya dhammah. Nah, ini menunjukkan lafaz alkitabu i'rab rafa dengan tanda dhammah. Ini kenapa tanda i'rab rafa tanda dhammah? Nah, setiap isim yang di awal kalimat seperti ini selalu i'rabnya rafa dan di antara tanda rafa itu dhammah. Nah, dhammah. Nah, ini namanya mubtada. Jadi kalau diterjemahkan dalam istilah salaf, alkitabu utai kitab iku alal maktabi ing atase meja. Jadi setiap yang namanya mubtada itu i'rabnya mesti rafa, dan salah satu tandanya rafa itu ditandai dengan dhammah. Ya. Selanjutnya contoh wawu. Nah, ini contoh wawu, al-muslimuna fil masjidi. Al-muslimuna fil masjidi. Pada lafaz al-muslimuna di sini termasuk kalimat isim di awal kalimat itu i'rabnya harus rafa. Setiap isim di awal kalimat i'rabnya mesti i'rab rafa. Nah, karena ini jamak mudzakkar salim, rofaknya ditandai dengan wawu. Nah, ini merah ini wawu. Jadi wawu ini adalah tanda i'rab rafa pada jamak mudzakkar salim. Ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu jamak mudzakkar salim ya, di bawah. Selanjutnya salah tanda i'rab rafa yang ketiga yaitu alif. Nah, ini alif. Alif contohnya al-qalamani fil haqibati. Al-qalamani fil haqibati. Al-qalamani ini i'rab rafa ditandai alif ini. Nah, kenapa ini i'rab rafa tandai alif? Sekali lagi, setiap isim di awal kalimat itu selalu i'rab rafa. Nah, lafaz al-qalamani ini termasuk isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim yang mengandung arti 2. Nah, setiap kalimat isim yang mengandung arti 2, kalau i'rabnya rafa, mesti tanda rofaknya ditandai alif. Nah, ini tanda alif. Al-qalamani fil haqibati. Jadi kalau diterjemahkan pada sistem salaf, al-qalamani utawi 2 pulpen iku fil haqibati ing dalem tas. Selanjutnya tanda i'rab rafa yang keempat yaitu nun. Nah, ini nun. Ya. Contohnya at-talamidu yadhabuna. At-talamidu yadhabuna. Ini at-talamidu yadhabuna. Ini yadhabuna. Yadhabuna ini termasuk fi'il yang 5 atau yang dinamakan af'alul khamsah. Kenapa bentuknya yadhabuna seperti ini?
karena di sini mubtada'nya bentuk jamak, banyak. At-talamidu. Nah, karena ini mubtada'nya jamak atau banyak, maka khobarnya harus bentuk banyak juga. Nah, jadi kalau ini diterjemahkan pada sistem salaf, at-talamidu utawi piro-piro murid iku yadhabuna podo budalan atau pergi sapa piro-piro murid. Ini. Jadi i'rab rafa dengan tanda nun ini terletak pada af'alul khamsah. Setiap af'alul khamsah kalau i'rab rafa itu selalu ditandai dengan nun atau subutun nun atau tetapnya nun, gitu ya. Nah, ini diantara macam-macam tandanya i'rab rafa. Sekali lagi, tandanya i'rab rafa ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Nah, ini contoh-contohnya di sampingnya ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab rafa khusus pada harokat dhammah. Ini dhammah. Jadi salah satu i'rab rafa tadi yang sudah kita sebutkan adalah dhammah. Sekarang harokat dhammah itu terletak di mana? Dhammah itu berada di mana saja letaknya? Nah, di sini disebutkan tanda dhammah kepunyaan i'rab rafa terletak di 4 tempat. Sekali lagi, tanda dhammah kepunyaan i'rab rafa terletak di 4 tempat. Nah, salah satunya ini al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu, isim mufrad. Artinya benda yang mengandung arti satu. Isim mufrad itu adalah benda yang mengandung arti satu. Contohnya al-ustadzu fil fasli. Pada lafadz al-ustadzu, nah ini i'rab rafa ditandai dhammah. Kenapa? Karena ini mubtada dan bentuk kalimatnya isim mufrad ini atau isim yang mengandung arti satu. Nah, sehingga kalau diterjemahkan pada sistem salaf, al-ustadzu utawi guru iku fil fasli ing dalem kelas. Nah, ini ya. Jadi al-ustadzu, lafadz al-ustadzu ini termasuk isim mufrad. Nah, yaitu isim yang mengandung arti satu. Nah, rofaknya ditandai dhammah. Selanjutnya dhammah terletak di jamak taksir. Nah, dhammah kepunyaan rofa terletak pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Nah, lebih rinci nanti kita akan jelaskan di bawah. Nah, jamak taksir itu adalah jamak yang bentuk lafadznya berubah dari asal mufradnya. Nanti kan kita jelaskan di bawah. Jadi jamsir adalah kata jamak yang lafadznya berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya ini al-kutubu alal maktabi. Al-kutubu alal maktabi. Pada lafadz al-kutubu ini namanya jamak taksir. Nah, i'rabnya apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena mubtada di awal kalimat. Sekali lagi, setiap isim yang di awal kalimat itu kedudukannya mubtada. Nah, i'rabnya itu mesti rafa. Karena ini jamak taksir, rofaknya ditandai dengan dhammah. Nah, ini dhammah. Nah, sehingga kalau diterjemahkan pada sistem salaf, al-kutubu utawi piro-piro buku iku alal maktabi ing atase meja. Ya, nih. Jadi sekali lagi tanda dhammah yang kedua terletak pada jamak taksir. Ya, ini contohnya. Selanjutnya kita akan melihat tanda dhammah kepunyaan i'rab rafa terletak pada jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim. Nah, apa itu jamak muannats salim? Yaitu kata benda jamak perempuan yang lafadznya tidak berubah dari asal mufradnya. Sekali lagi, jamak muannats salim ialah kata benda jamak perempuan
yang lafadznya tidak berubah dari asal mufradnya. Nanti akan kita jelaskan di bawah. Ya, contohnya apa? Tanda dhammah terletak di jamak muannats salim. Contohnya ini. Tadhhabul muslimatu ilal masjidi. Tadhhabul muslimatu ilal masjidi. Nah, pada lafadz al-muslimatu ini namanya jamak muannats salim. I'rabnya rofa ditandai dengan dhammah. Kenapa di sini i'rab rofa? Karena lafadz al-muslimatu itu kedudukannya fa'il atau pelaku. Setiap fa'il atau pelaku i'rabnya mesti rofa. Dan lafadz al-muslimatu karena jamak muannats salim, rofa'nya ditandai dhammah. Nah, sekarang kita baca dengan sistem salaf. Tadhabu, lunga atau pergi. Sopo al-muslimatu, piro-piro muslim perempuan. Ilal masjidi, maring masjid. Nah, ini contoh i'rab rofa dengan tanda dhammah terletak di jamak muannats salim. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanda dhammah kepunyaan i'rab rofa terletak pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', fi'il itu kata kerja, mudhari' itu mengandung arti sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, fi'il mudhari'. Nah, contohnya mana? Nah, ini contohnya. Yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Pada lafadz yadhabu itu namanya fi'il mudhari'. Nah, ciri-ciri salah satu cirinya fi'il mudhari' itu diawali salah satu huruf mudhara'ah yaitu ya. Ini. Ya ini menunjukkan kalimat ini atau lafadz ini adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dinamakan i'rab rofa. Nah, kenapa i'rab rofa? Karena sebelumnya enggak ada amil nasab atau amil jazm. Apa itu amil nasab, amil jazm? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ini sekilas saja. Nah, yadhabu di sini i'rab rofa. Kenapa? Karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm yang menyebabkan berubah harokatnya ini. Karena tidak ada amil, maka lafadz yadhabu ini i'rab rofa ditandai dengan dhammah. Rofa'nya ditandai dengan dhammah. Sehingga kalau diterjemahkan salaf, yadhabu pergi atau lunga, sopo Muhammadun Muhammad ilal madrasati maring sekolahan. Itu ya. Nah, ini penjelasan tentang tanda-tanda dhammah kepunyaan rofa ada 4. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas sedikit bagaimana yang saya sampaikan tadi di awal. Kita akan membahas sedikit tentang jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Biar kalian nanti ketika membuat contoh sudah bisa dan bisa mengambil contoh-contoh lafadz jamak taksir di bawah ini. Jamak taksir ialah kata benda jamak yang berubah dari asal mufradnya. Nah, jamak taksir namanya. Contohnya qolamun. Nah, ini qolamun ini susunan hurufnya qaf lam mim ya. Qaf lam mim. Ketika dirubah menjadi jamak taksir, maka bunyinya menjadi aqlamun. Aqlamun. Ya, susunan hurufnya alif, qaf, lam, alif, mim. Nah, karena ini berubah, bentuk jamaknya berubah dari asal mufradnya ini, maka ini dinamakan jamak taksir. Nah, jadi taksir itu kalau diartikan secara bahasa artinya pecah. Nah, pecah. Jadi kata benda jamak yang pecah, yang berubah dari bentuk mufradnya dari lafadz qolamun menjadi aqlamun. Nah, ini berubah total ini ya. Ini enggak ada alifnya, di sini ada alif lam. Ada alifnya.
Nah, perubahan-perubahan dari kolamun menjadi aklamun ini dinamakan jamak taksir. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini contoh jamak taksir yang kedua, kitabun menjadi kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Pada bentuk mufrad, lafadz kitabun ini ada alifnya. Ketika berubah menjadi jamak taksir, bunyinya berubah menjadi kutubun. Nah ini kutubun. Ya, kutubun. Ya, demikian seterusnya penjelasan tentang jamak taksir, gitu ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang salim. Nah ini, apa itu jamak muannats salim? Adalah kata benda jamak perempuan yang tidak berubah dari bentuk mufradnya. Ini jamak, kata benda jamak perempuan tidak berubah dari asalnya. Contohnya nih, muslimatun menjadi muslimatun. Nah, ini harusnya keliru ini. Harusnya keliru, kita rubah. Nah, muslimatun menjadi muslimatun. Nah, bentuk mufradnya muslimatun. Bentuk jamaknya muslimatun. Nah, pada lafadz muslimatun ini tidak merubah bentuk mufradnya lafadz muslimatun. Ini taknya marbutoh, ini taknya juga tak biasa. Gimana? Tak ini adalah bukan asli pada lafadz muslimatun. Ini menunjukkan perempuan. Sehingga yang dinamakan pada lafadz mufrad itu aslinya muslimun, karena ini perempuan, muslimatun. Nah, di sini juga gitu, lafadz muslimun, hurufnya nggak berubah. Pada mufrad mim, sin, lam, mim. Ini juga begitu, mim, sin, lam, mim, nggak ada perubahan. Nah, tak seperti ini aneh menunjukkan perempuan saja. Nah, demikian pula penjelasan yang di bawahnya ini, seperti itu. Selanjutnya, ini tugas untuk kalian supaya dikerjakan dan tentunya jawabannya sudah ada di atas semuanya. Ini 1, pertanyaannya ada berapakah tandanya i'rab rafa? Sebutkan. Berapa tempat tandanya dhammah kepunyaan i'rab rafa? Sebutkan. Berilah contoh tandanya dhammah kepunyaan i'rab rafa di dalam isim mufrad. Nah, tadi sudah ada di atas contohnya ya, tinggal kamu contoh. Yang keempat, sebutkan tanda i'rab dan tempatnya pada kata yang berwarna merah. Nah ini, seperti at-tilmidhu. Nah ini at-tilmidhu ini tanda i'rab rafa'nya apa? Kamu sebutkan. Terus kamu sampaikan ini kalimat apa. Nah, contohnya kayak ini. Al-kutubu itu i'rab rafa' dengan tanda dhammah, terletak di jamak taksir. Nah, al-kutubu jamak taksir. Ini kamu jawab begitu nanti. Nah, yadhabu ini i'rab rafa' tandanya apa? Terus terletak di apa ini, kalimat apa? Nah, itu ya. Itu tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Demikian mungkin penjelasan tentang tanda-tandanya i'rab rafa' khusus letak pada tanda dhammah. Nah, ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.